Industri helikopter kita nih fleetnya masih 200-an Pak. Indonesia besar potensinya. Kan kurang Pak helikopternya. Salah siapa Pak ini? Sebenarnya saya rasa tidak ada yang salah ya. Ya. Jadi ini karena ya tidak ada orang yang melihatnya. Ya. Kali ini kita kembali akan membahas mengenai Heli Expo Asia 2024. Tentunya hari ini saya juga sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dan juga beliau sudah menghadiri di Heli Expo Asia 2023 yang lalu, yaitu beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Indonesia National Air Carrier Association atau INACA, Bapak Tengku Burhanuddin. Pak Burhan, apa kabar Pak? Baik, terima Salam kasih. sehat. Ya, salam sama-sama. Ya, Pak Burhan, terima kasih atas kesempatan ini sebelumnya. Pak, Bapak kan tahun lalu datang ya Pak ke Hexia 2023. Itu boleh dong Pak diceritain tanggapan Bapak saat datang ke Hexia 2023 seperti apa Pak? Wah, kalau kita melihat bahwa Hexia kemarin itu luar biasa. Karena yang pertama sekali di Indonesia, bukan hanya untuk Indonesia, tapi surrounding Indonesia, termasuk negara-negara tetangga kita juga sangat mengapresiasinya. Dan ini suatu hal yang sangat baik sekali, bukan hanya untuk yang bergerak di bidang aviasi khususnya helikopter, tetapi juga untuk bangsa dan negara kita. Dan ini sesuatu hal yang sangat membanggakan sekali. Ya, kami melihat animo daripada masyarakat itu luar biasa. Ya, dan masyarakat itu merasa juga teredukasi dengan adanya Hexia kemarin itu. Selama ini tidak pernah ada helikopter expo itu di Indonesia. Kalaupun ada dalam hal yang scale-nya kecil ya, tapi ini scale-nya luar biasa besarnya. Dan ya diadakan suatu di samping presentasi helikopter yang ada juga pengetahuan melalui seminar-seminar. Dan juga adanya ikut serta yang berhubungan dengan helikopter ya kan, termasuk maintenance misalnya fuel after dan lain sebagainya ya. Ini suatu hal yang sangat bagus sekali kalau bisa setiap tahun, memang suatu hal yang sangat menarik. Yaitu saya mendengar juga dari kawan-kawan yang bergerak di aviasi, itu semua sangat mengapresiasinya. Bukan hanya kawan-kawan, bahkan masyarakat juga yang bergerak yang tidak pernah tahu masalah penerbangan khususnya helikopter ini, itu juga sangat mengapresiasi luar biasa. Baik Pak Burhan, terima kasih. Dan tadi Bapak sampaikan harus ditindaklanjuti. Artinya dalam penindaklanjuti ini untuk mengembangkan industri dirgantara di helikopter dong Pak tentunya. Kalau dari Bapak sebagai Ketua Dewan Pengawas INACA, tentunya Bapak punya harapan dari INACA untuk industri helikopter. Apa sih Pak yang diharapkan INACA untuk helikopter di Indonesia ke depannya? Kita akan sama-sama mengetahui, pertama negara kita ini kan luas sekali ya, terdiri dari kepulauan. Kepulauannya berapa ribu pulau kita ada, dan juga yang dataran juga itu banyak terdiri daripada yang susah terjangkau oleh masyarakat ya. Dan kita juga melihat bahwa pertambangan kita juga banyak ya, sumber pertambangan kita banyak ya, maupun emas, batu bara, minyak dan lain sebagainya. Belum lagi kalau di laut juga sumbernya juga banyak seperti minyak dan lain sebagainya. Tentunya ini suatu hal yang menurut kami helikopter itu ke depan itu ini suatu hal yang perlu memang dikembangkan ya kan. Kita lihat bahwa banyak sekali helikopter yang ada di Indonesia, tapi mungkin bisa lihat datanya. Sekitar 200. Saya rasa 200 itu masih kurang lah ya kan untuk negara kita yang begitu besar. Hanya masalahnya mungkin helikopter ini perlu seperti kalau dia dilakukan oleh White Sky itu. White Sky kan punya namanya helikopter heliport-nya ya kan. Jadi Cengkaring Heliport di sini mungkin di setiap kepulauan-kepulauan besar itu ada heliport seperti itu, sehingga itu bisa menjadi suatu konsentrasi untuk pengembangan bisnis helikopter, bukan hanya bisnisnya tetapi kebutuhan untuk ekonomi dan masyarakat. Scale-nya yang harus disesuaikan, dan untuk pengembangannya ke depan itu sudah dipersiapkan apabila satu saat nanti berkembang dengan pesat.
jangan terlambat gitu ya. Jadi ini sudah saatnya juga ya pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Perhubungan itu membuat suatu planning ya untuk heliport di pulau-pulau yang ada di Sumatera ataupun boleh katakan kota-kota yang besar-besar di Indonesia ini. Karena ini untuk mendukung ekonomi saja dan juga untuk mendukung transportasi masyarakat yang membutuhkannya. Berbicara mengenai juga masa depan Pak ya, kita kan melihat nih teknologi untuk vertikal drone sudah mulai masuk dan berpotensi menggantikan peran helikopter. Ini kalau kita lihat Pak, andai kata drone bisa mendominasi pasar helikopter di masa depan itu, apakah akan merusak pasar penerbangan vertikal atau seperti apa mungkin dari kacamata Pak Burhan? Kita melihat aja begini ya, kalau sekarang ini mungkin tadi di Pak Rahmat melihatnya seperti itu, kita lihat aja negara-negara lain. Negara-negara lain yang drone-nya juga sudah mulai hidup, helikopternya juga masih hidup terus ya kan. Tapi ya kita tidak tahu nanti jangka berapa lama lagi ke depan ya yang semuanya bisa berubah. Jadi kita kan sudah melihat juga bahwa ya kalau kita lihat pesawat udara yang rencananya juga nanti ya pakai komputer ya dari bawah jalan itu kan masih ada perencanaan ke depan. Begitu juga dengan drone. Drone ini memang bisa menggantikan helikopter, tapi nanti kita lihat ya bagaimana karena drone kita juga masih belum seperti helikopter ya dominannya. Jadi perubahan-perubahan teknologi itu ya ke depan itu ya kita harus mengantisipasi bisa terjadi juga. Oke, Pak, ini kita mungkin kita sekarang melihat tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa kan saat ini jumlah helikopter di Indonesia ini sekitar 200, artinya untuk negara dengan 17.504 kepulauan masih tergolong sedikit Pak ya. Kita melihat potensi perkembangan helikopter tuh kan pasti nggak cuma 1 tahun 2 tahun dan sekarang 2024 Pak, pasti sudah puluhan tahun dong Pak di Indonesia. Mungkin boleh nggak sih Pak, karena Bapak lama di Inaka juga, cerita sedikit kalau industri helikopter zaman dulu di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya, zaman dulu itu kan yang sifatnya komersil itu kan tidak begitu banyak. Ya, kebanyakan itu kan ya boleh katakan ya military dan juga ya untuk ya kalau Pertamina ya dengan untuk tambang ya, minyaknya. Nah, itu pada waktu-waktu itu dan itu pada waktu itu zamannya masih komersialisasi daripada helikopter itu ya untuk kebutuhan komersialisasi itu belum seramai seperti saat ini ya kan. Tentu dengan kemajuan ekonomi kita makanya kita mengharapkan bahwa ke depan ini ya ekonomi growth kita itu cukup baik ke depan sehingga ini bisa efeknya bisa ya berubah kemana-mana. Jadi beda kalau zaman dulu sama sekarang gitu ngerti nggak? Karena itu cepat sekali, apalagi belakangan ini kalau saya lihat itu perkembangannya begitu cepat gitu dibanding sama mungkin boleh katakan tahun 80 ke bawah ya. Ya itu kan ya dari 80 dari tahun 50 sampai 80 itu kan perkembangannya sedikit lamban, tapi mulai tahun 1900 ya 1900 ya ke depan itu kan mulai nampak perkembangannya, apalagi tahun 2020 ini kan perkembangannya lebih signifikan saja ya, pesatnya sekali. Iya, baik, luar biasa Pak Burhan. Terakhir di very last question ini Pak. Tadi soalnya ada yang lupa Pak saya tadi sama pertanyaan ini. Industri helikopter kita nih fleetnya masih 200-an Pak. Indonesia besar potensinya. Kan kurang Pak helikopternya. Salah siapa Pak ini? Sebenarnya saya rasa tidak ada yang salah ya. Jadi ini karena ya tidak ada orang yang melihatnya gitu ya. Jadi kalau saya melihat contoh ya apa yang dilakukan oleh White Sky sebagai salah satu contoh itu membuka mata orang gitu ya. Membuka mata pemerintah, membuka mata ya yang berhubungan dengan ya usaha helikopter itu sendiri. Mereka mulai bersaing satu sama lain untuk tambah berkembang ke depan ya. Kalau tadinya kan tidak gitu kan. Jadi saya melihat dengan adanya Cengkareng Heliport ini suatu hal yang membuka mata ya dunia aviasi Indonesia ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan fabrikan-fabrikan seperti Airbus maupun satu lagi apa namanya Bell Helicopters, MD Helicopters ya. Itu kan matanya mulai melihat gitu kan ya, bahwa bagaimana helikopter di Indonesia. Tadinya kan tidak ada. Dulu kan pesawat udara aja yang jadi perhatian. Fixed wing aja Pak ya. Fixed wing aja, tapi sekarang kan tidak gitu. Jadi kita harus yakin lah bahwa ke depan itu bahwa ini akan growth gitu ya, dan akan growth. Memang tidak mudah, tapi
ya harus mempunyai keyakinan lah. Ya. Ya, mudah-mudahan ekonomi kita menjadi lebih baik dan ya negara kita makin maju, ya kan. Jadi kita juga harus bangga lah ya kan dalam menjalankan usaha-usaha khususnya di helikopter ini. Oke. Baik Pak Burhan, terima kasih Pak atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kami tentunya masih nanti dengan hormat mengundang Bapak untuk bisa hadir di Hexia 2024 yang diselenggarakan 26 sampai 30 Juni 2024. Dan itu dia tadi kawan Hexia, perbincangan kami dengan Bapak Tengku Burhanuddin, Ketua Dewan Pengawas INAKA. Sampai jumpa di Hexia 2024.